Badan Permusyawaratan Lingsar terjaring operasi tangkap tangan. Dua jemaah calon haji dari kloter 3 gagal diberangkatkan. Salam jumpa pemirsa iNews NTB kembali menjumpai Anda. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Bersama dengan saya Vita Widya, inilah iNews NTB selengkapnya. Informasi utama kami diberitakan Oknum Badan Permusyawaratan Desa Dasan Gerye Kecamatan Lingsar, Lombok Barat berinisial J terjaring operasi tangkap tangan tim Tipikor Polresta Mataram diduga melakukan pungli ke truk pengangkut material bendungan Meninting. Oknum BPD Dasan Gerye Kecamatan Lingsar, Lombok Barat berinisial J yang terjaring tangkap tangan dibenarkan Kasat Reskrim Polres Mataram. Dan pelaku J ditangkap usai menerima uang diduga hasil pungutan liar di salah satu warung makan di Kelurahan Sayang-Sayang, Cakranegara, Kota Mataram. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku J memungut uang kepada supplier material batu dan pasir untuk pembangunan proyek bendungan Meninting di Lombok Barat. Tiap dam truk pengangkut material bendungan diminta uang Rp11.000. Kompol Kadek Budi Astawa mengatakan selama 5 hari J mengantongi uang pungutan 7 juta dan penarikan uang sudah berjalan 5 bulan. Saat penangkapan, tim Tipikor Satuan Reskrim Polresta Mataram mengamankan barang bukti 7,6 juta rupiah. Pelaku telah diperiksa dan rencananya akan dilakukan pemeriksaan kembali terhadap saksi-saksi. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews memberitakan. Sidang kasus pemalsuan dokumen tanah Gili Sudak Sekotong kembali digelar Pengadilan Negeri Mataram dengan terdakwa Muksin Maksun. Dalam terdakwanya, JPU menuntut terdakwa 3,6 tahun penjara. Sidang kasus dugaan pemalsuan dokumen tanah Gili Sudak Sekotong, Lombok Barat, terdakwa Muksin Maksud dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Mataram dipimpin Ketua Majelis Hakim Musleh. Dalam dakwaan, tim Jaksa Penuntut Umum Kejati NTB menuntut terdakwa Muksin Maksun 3,6 tahun karena terbukti memalsukan SPPT dan PBB untuk menguasai lahan seluas 6,7 hektar yang bukan menjadi hak miliknya. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum menilai tindakan terdakwa telah membuat resah dan mengganggu kenyamanan masyarakat karena lahan yang dibuatkan SPPT tersebut telah memiliki sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muksin Maksud selama 3 tahun dan 6 bulan dengan perintah terdakwa ditahan. 3. Menyatakan barang bukti sebagaimana hakim dalam perkara tuntutan ini dikembalikan kepada penyidik Polda NTB untuk dipergunakan dalam perkara atas nama tersangka Eko Sudarmanto dan Iskandar Dasar. Fakta persidangan sebelumnya dari keterangan saksi-saksi dan ahli yang dihadirkan menyudutkan terdakwa ditambah keterangan Kepala Bab Pendalobar yang memberikan kesaksian bahwa dirinya tidak pernah menandatangani atau mengesahkan SPPT tahun 2017 atas nama Muksin Maksun. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Muksin Maksun menyatakan keberatan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena klaimnya tidak memalsukan dokumen pertanahan, melainkan mengajukan permohonan pembuatan SPPT tersebut pada institusi berenang di kantor Bab Pendalobar. Kita pastinya akan mengajukan pledoi pembelaan untuk terdakwa begitu. Kalau tuntutannya itu gimana? Terlalu berat atau gimana? Anggapannya? Ya, saya sih nggak katakan berat atau tidak. Cuman ya yang pasti ya secara keseluruhan dituntut pun itu kita sudah keberatan begitu. Gitu. Karena memang sejak awal kita konsisten untuk mengatakan bahwa tidak pernah ada tindak pidana pemalsuan surat dalam perkara ini begitu. Oh gitu. Yang ada apa artinya, Bang? Ya yang ada ya beliau mengajukan surat permohonan sebagaimana bukti-bukti yang sudah diajukan. Gitu. Sidang lanjutan dengan agenda pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya akan digelar kembali pada Senin 4 Juli mendatang. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews memberitakan. 2 jemaah calon haji dari kloter 3 gagal diberangkatkan karena kondisi hamil dan sakit. 2 dari 393 jamaah calon haji kloter 3 batal berangkat
karena hasil pemeriksaan kesehatan di asrama haji sebelum diberangkatkan melalui embarkasi Lombok dalam kondisi sakit dan hamil. Dengan batalnya 2 JCH Kloter 3 yang berasal dari Lombok Timur dan Dompu, jumlah JCH Kloter 3 yang diberangkatkan sebanyak 393 orang. Kepala Kementerian Agama Wilayah NTB menjelaskan kedua jemaah calon haji yang batal berangkat telah menerima keputusan tersebut dan berharap dapat menunaikan ibadah haji pada tahun depan. Pada keberangkatan jemaah haji asal LOB untuk kloter 3, kemarin memang ada 2 jemaah yang tidak jadi berangkat berdasarkan dari hasil kesehatan. Jadi setelah diadakan pemeriksaan kesehatan, maka ada 2 orang, yang satu itu perempuan dari Lombok Timur, kemudian yang satu laki-laki dari Dompu, ya. Dan dari kesehatan ini ketepatan yang putri ada lagi hamil, ya, lagi mengandung, dan berdasarkan analisa dokter maka tidak layak terbang sehingga dengan terpaksa mereka tidak bisa. Sedangkan yang laki sakit, ya, masih dalam perawatan dan tidak memungkinkan untuk bisa berangkat berdasarkan analis kesehatan. Dan mudah-mudahan, ya, di tahun depan mereka bisa melaksanakan ibadah haji. Tapi alhamdulillah kemarin juga yang bersangkutan juga sudah menyadari karena memang ada keputusan lebih baik, maka dia sudah merasa tenang. Jemaah calon haji kloter ketiga dari Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur, dan Dompu kloter gabungan telah diberangkatkan dari embarkasi Lombok International Airport yang terdiri dari jemaah calon haji asal dari Mataram. Vinka Andini, iNews memberitakan. Sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi penting lainnya, tetaplah di iNews NTB.